dosa penghujatan terhadap dewa, Zhang Yi menggunakan kemampuan penyimpanan ruang asingnya hingga batas maksimal, mengumpulkan secara ekstrim sisa-sisa energi dari pertarungan antara dirinya dan musuh. Ketika ruang asing itu mencapai batas daya tampungnya, dia melepaskan semuanya dalam satu hembusan dahsyat. Itulah jurus pamungkas Zhang Yi yang paling kuat. Energi yang amat mengerikan, tekanan yang membuat jantung bergetar, juga menimbulkan sedikit rasa takut dalam diri Zheng Luo, yang saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Rasa panas yang membakar itu bukan berasal dari suhu yang meningkat, melainkan dari radiasi energi yang luar biasa kuat. Hanya dengan menatap bola hitam itu saja, seseorang akan merasa seolah sel-sel tubuhnya hendak meledak karena tak mampu menahan sisa kekuatannya. Jurus ini bahkan bisa melukai Zhang Yi sendiri, sehingga ia harus memastikan pertahanannya sempurna saat melepaskannya. Untungnya, dengan keberadaan tubuh manusia milik Ling, masalah itu bisa diatasi tanpa kesulitan. Bintang kegelapan yang raksasa meluncur turun perlahan. Kecepatannya tampak sama sekali tidak cepat. Zheng Luo berusaha menghindar, namun upayanya seperti manusia yang mencoba menjauh dari matahari, hal yang mustahil. Bintang kegelapan itu jatuh dengan kecepatan konstan, tak peduli ke arah mana. Zheng Luo berlari, benda itu terus mendekat. Ketika jaraknya kurang dari 1000 meter, tubuh Zheng Luo yang sudah nyaris hancur mulai memuntahkan darah seperti panah tajam yang memancar keluar dari dalam tubuhnya. Aku akan mati. Untuk pertama kalinya, pikiran semacam itu muncul di dalam benak Zheng Luo. Jika dia terkena serangan ini secara langsung, bahkan dirinya yang sekarang pun pasti akan mati. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan jurus ini berasal dari dirinya sendiri. Itu sama saja seperti ia menyerang dirinya sendiri ribuan, bahkan jutaan kali dalam sekejap. Keinginan untuk bertahan hidup membuat darah di seluruh tubuh Zheng Luo mengalir semakin cepat, sementara otaknya berpikir dengan kecepatan penuh. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh kalah. Aku adalah dewa pelindung Kekaisaran Wuluan. Aku harus hidup, mengalahkan, menghancurkan, dan membunuh semua musuh. Melindungi bangsa Wuluanku. Mata Zheng Luo yang memerah penuh darah kini berubah menjadi hijau gelap. Ia membuka mulut lebarnya yang dipenuhi taring dan mengeluarkan raungan panjang yang menggema di udara. Ang! Setiap sel dalam tubuhnya memaksakan diri untuk bekerja sekuat tenaga. Mitokondrianya bekerja hingga batas maksimal, dan banyak sel tubuhnya mulai mati. Ia memeras seluruh energinya, mengeluarkan kekuatan yang menjadi miliknya, bahkan kekuatan yang bukan miliknya, secara paksa. Semua energi itu berkumpul di tenggorokannya, lalu ditembakkan ke arah bintang kegelapan yang jatuh dari langit, menghasilkan ledakan yang mengguncang dunia. Cahaya hitam setengah transparan berhadapan dengan energi antimateri yang bisa menelan segalanya. Pada saat keduanya bersentuhan, dua kekuatan berbeda itu seperti planet yang bertabrakan, menimbulkan gelombang energi yang sulit dibayangkan. Hakikat kekuatan kehampaan yang dimiliki Zhang Yi adalah antimateri, materi dari sisi berlawanan dunia. Ia akan bereaksi dengan semua hal di dunia nyata dan menciptakan ledakan antimateri yang mengerikan. Kekuatan Zheng Luo dan Zhang Yi hampir setara dalam intensitas. Namun jelas Zhang Yi lebih tenang karena energi yang digunakannya adalah hasil penyimpanan dari kekuatan orang lain. Ia menangkupkan kedua lengannya di depan tubuh, menggunakan tubuh manusia Ling untuk menahan gelombang sisa ledakan yang sangat merusak. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah kemampuan dosa penghujatan terhadap dewa akan melemahkan kekuatan gerbang dimensi, sehingga jurus itu hanya bisa digunakan satu kali dengan efek terbaik. Namun, hasil serangan itu sudah cukup memuaskan Zhang Yi. Gelombang kejut seperti tsunami bergulung-gulung menyapu segalanya, menghancurkan rantai pengikat ruang di sekitarnya satu persatu hingga lenyap di udara. Ledakan badai energi di langit menciptakan lubang besar di ruang yang dibentuk rantai-rantai itu. Daya yang bocor keluar menimbulkan angin topan mengerikan. Zhang Yi menatap indikator energi di tubuh Ling, yang kini hampir habis sepenuhnya. Ia memandang ke arah Zheng Luo. Setelah badai energi yang kacau itu perlahan reda, sosok Zheng Luo tampak semakin lusuh dan hancur.
Tubuhnya berlumuran darah, terlihat sangat mengerikan. Setelah menahan serangan beruntun, kondisi Zhenglou sangat lemah. Seperti laras meriam yang terlalu panas, ia telah memuntahkan terlalu banyak energi dalam satu waktu. Sosok sang jenderal besar yang dahulu gagah perkasa kini tampak kurus kering, seperti mumi berwarna hijau gelap. Bahkan rambut di kepalanya pun rontok habis. Namun matanya yang menatap Zhang Yi masih menyimpan kebencian dan niat membunuh yang tak berkurang sedikit pun. Aku masih hidup. Sekarang yang akan mati adalah kau. Telunjuknya menunjuk lurus ke arah Zhang Yi. Meski tubuhnya sekarat, kata-katanya tetap penuh wibawa dan keangkuhan yang tak tertandingi. Kewaspadaan Zhang Yi meningkat tajam. Oh, tapi sepertinya orang yang akan mati itu justru kau. Zhenglou tiba-tiba tertawa dingin. Tawanya begitu menyeramkan. Kedua tangannya disilangkan, dan dari telapak tangannya muncul kekuatan mengerikan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mata Zhang Yi membesar. Orang ini sudah gila. Aura kekuatan yang begitu besar itu berasal dari pengorbanan hidupnya sendiri. Ia memaksa mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk menentukan hidup mati mereka berdua. Bahkan, ia tampak siap mati bersama Zhang Yi. Saat ini, Zhenglou telah menyadari bahwa Kekaisaran Wuluan berada di ambang kehancuran. Harapan terakhirnya telah pupus dan rasa meremehkan manusia benar-benar hilang. Ia mengakui bahwa manusia adalah ras yang menakutkan, memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh ras Wuluan. Sebagai dewa perang kekaisaran, ia memilih mati, asalkan bisa membawa musuh terbesarnya ikut binasa. Jika bukan kekuatan, maka biarlah menjadi pengorbanan. Cahaya hitam pekat menggumpal di telapak tangannya, menyebarkan aura kematian yang mencekam. Kemampuan jarum detik waktu pada mata kiri Zhang Yi mulai mendeteksi masa depan, namun penglihatannya menjadi kabur. Kekuatan itu begitu besar hingga mengacaukan bahkan aliran waktu. Zhang Yi tak lagi ragu sedikit pun. Ia berteriak lantang, "Ling, aku mengandalkanmu." Zhang Yi menanggalkan harga diri sebagai orang kuat, memilih untuk melepaskan egonya di hadapan kebenaran yang lebih besar, dan meminta perlindungan dari sekutunya. Sikap berani dan rela berkorban itu sungguh menggetarkan hati. Mata Ling memancarkan cahaya biru tua, dan seluruh energi dari inti kekuatannya terkumpul dalam sekejap. Bagaikan mobil yang tinggal sedikit bahan bakar, namun masih bisa melaju dengan kecepatan penuh di detik terakhir, ia memeras potensi terakhir tubuhnya. Ruang di sekitar Ling seolah membeku. Segala materi di sekitarnya melambat hingga hampir berhenti. Ia menyarungkan pedang naga esnya, lalu mengangkatnya tinggi di atas kepala, bersiap menebas dengan seluruh tenaga. Zhenglou melancarkan serangan pamungkasnya, secepat kilat dan menutup seluruh ruang di depannya, tak memberi Zhang Yi kesempatan sedikit pun untuk menghindar. Waktu dan ruang pun kacau oleh kekuatan itu. Terang. Pedang naga es milik Ling keluar dari sarungnya dalam sekejap. Suara raungan naga menggema di langit. Ruang biru es membentuk wilayah besar, dan hawa beku menyelimuti segalanya. Yang terasa bukanlah dingin dari es, melainkan sejenis keheningan murni, yang membuat seluruh dunia seolah berhenti berputar, membawa dingin yang menusuk hingga ke dalam jiwa. Pedang naga es menebas ke bawah dengan kekuatan murni dan sederhana. Cahaya biru transparan dari tebasan itu tampak seolah hendak membelah dunia ini menjadi dua. Pada saat itu, Zhang Yi seolah kembali merasakan pemandangan yang pernah ia lihat di Istana Langit. Kekuatan serangan paling ekstrim. Manifestasi murni dari energi ether yang mampu memengaruhi gerak dunia materi dengan prinsip dasar alam semesta. Itu adalah kekuatan yang sudah melampaui pemahaman manusia tentang kekuatan supranatural. Dalam benturan kali ini, Zhang Yi hampir tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Ia hanya mampu mengamati samar-samar melalui jarum detik waktu. Baik kekuatan Ling maupun Zhenglou, keduanya sudah berada jauh di luar jangkauan pemahamannya di masa lalu. Namun setelah menyaksikan pertempuran di tingkat seperti ini, pemahamannya tentang ether, zat spiritual, kekuatan pikiran, dan materi menjadi lebih dalam lagi. Serangan itu membuat cahaya suci menutupi langit. Seluruh kekaisaran Wuluan,
dari segala arah dapat melihat pemandangan yang luar biasa megah. Sinar energi yang berkilau dan gemerlap di langit tinggi membuat warna langit berubah. Namun tak seorang pun tahu bagaimana hasil pertempuran ini. Mereka hanya bisa tunduk dengan hati gentar, berharap agar pihak merekalah yang meraih kemenangan akhir. Zhang Yi melihat indikator energi di tubuh Ling sudah benar-benar kosong. Ia hanya bisa menghela napas panjang, penuh keputusasaan. Seluruh kekuatan negara yang dikumpulkan hanya cukup untuk membuat tubuh duniawi Ling bisa beroperasi selama lebih dari 2 jam saja. Dan bahkan dalam kondisi itu, Ling belum benar-benar pulih. Jika ingin membangkitkannya hingga ke puncak kekuatan, mungkin harus mengumpulkan seluruh energi dari dunia ini. Tak heran Ling pernah berkata, yang berwujud itu lemah, yang tak berwujud itu kuat. Hanya kekuatan eterlah yang benar-benar tertinggi. Pada saat itu, aura pembunuhan yang dingin menyelimuti seluruh tubuh Zhang Yi. Ia menengadah dan melihat Zheng Lo. Tubuhnya kini kurus kering, namun matanya menatap tajam padanya. Kondisi Zheng Lo amat mengenaskan. Darah hijau tua menetes dari tubuhnya, namun menguap habis sebelum menyentuh tanah. Seolah-olah ia sengaja membuatnya begitu, karena ia pernah menelan kekalahan pahit di tangan Zhang Yi. Darahnya telah kering, tubuhnya kini tampak seperti hanya kulit yang membungkus tulang. Dalam pertarungan melawan Zhang Yi, atau lebih tepatnya, melawan tubuh duniawi Ling, ia telah membakar seluruh kekuatannya. Namun Zhang Yi sendiri juga tidak berada dalam kondisi baik. Andalan terbesarnya, tubuh duniawi Ling, kini sepenuhnya memasuki mode siaga. Bagaimanapun juga, tubuh itu bukanlah sebuah mesin tempur. Dalam keadaan tak bisa dikendalikan, tubuh Ling secara refleks melepaskan Zhang Yi dari kendalinya. Dan dalam pertempuran ini, untuk pertama kalinya Zhang Yi muncul di hadapan Zheng Lo dengan tubuhnya sendiri. Kekuatan aura Zhang Yi jelas jauh lebih lemah dibanding tubuh duniawi Ling. Wajah Zheng Lo pun menunjukkan ekspresi yang nyaris gila karena kegirangan. Ia tahu bahwa kekuatan manusia di depannya jauh di bawah dirinya. Yang benar-benar kuat adalah tubuh duniawi itu. Jadi, meski kini tubuhnya penuh luka menghadapi Zhang Yi, yang nilai kekuatan supranaturalnya lebih rendah darinya hingga lebih dari 10.000 poin, ia tetap yakin bisa membunuhnya. Dari sorot matanya saja, Zhang Yi sudah bisa menebak apa yang dipikirkan Zheng Lo. Namun Zhang Yi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tatapannya tenang, seperti permukaan danau yang hening. Ia mengangkat salah satu lengan Ling yang putus, lalu memutar-mutar leher dan pergelangan tangannya sendiri. Selanjutnya, pertarungan antara kita berdua benar-benar dimulai, katanya datar. Meski Ling pernah berulang kali memperingatkan Zhang Yi agar tidak menggunakan tubuhnya sebagai senjata, saat ini ia tak punya pilihan lain. Lagi pula, tubuh duniawi Ling kini sedang tidak sadarkan diri. Kalau tidak digunakan sekarang, tentu akan sia-sia. Kau mati sajalah. Suara Zheng Lo serak dan parau. Kekuatan dalam tubuhnya hampir habis. Dirinya sudah berada dalam kondisi sangat lemah. Namun ia tetap memaksa diri mengumpulkan kekuatan dan menembakkan satu lagi serangan energi perintah langit palsu, menghantam ke arah Zhang Yi dengan dahsyat. Cahaya hitam menelan seluruh ruang di hadapannya. Namun di saat bersamaan, seberkas cahaya merah menyala di dalam tungku zirah Dewa Iblis Zhang Yi. Energi kristal merah itu terbakar dengan hebat. Dengan indeks kekuatan supranatural 40.000 poin, Zhang Yi kini berada di level uskup hitam. Dan dalam mode pertempuran penuh, kekuatannya bahkan bisa menembus hingga 45.000 poin. Sementara Zheng Lo sudah dalam kondisi sangat buruk. Energi perintah langit palsunya sudah tak lagi memiliki kekuatan menakutkan seperti sebelumnya. Kini, jarum detik waktu dapat dengan jelas memperlihatkan lintasan serangannya. Zhang Yi berkelebat seperti badai, melintas di antara cakrawala. Tanpa lagi terikat oleh rantai pengikat dunia, kemampuan ruang teleportasi miliknya kini bebas tanpa batas. Sejak saat itu, langit dan bumi menjadi wilayah di mana ia dapat bergerak sesuka hati. Serangan perintah langit palsu. Zheng Lo dengan mudah dihindarinya. Lalu Zhang Yi menatap ke arah musuh di kejauhan, dan dengan tangan kirinya ia mengepalkan kuat-kuat hukuman suci alam dewa.
Ruang di sekeliling Zhenglou tiba-tiba runtuh dan berdesakan ke dalam. Kekuatan besar itu menekan Zhenglou dari segala arah, membuatnya seolah memikul gunung raksasa di punggungnya. Namun tekanan itu tidak datang hanya dari satu arah, melainkan dari seluruh sisi ruang sekaligus. Tubuh Zhenglou yang sudah terluka parah tak sanggup lagi menahan tekanan sebesar itu. Seketika darah muncrat dari seluruh tubuhnya, dan suara retakan tulang terdengar keras. Krek, krek, krek. Menahan rasa sakit yang luar biasa, ia mengaum marah. Energi hitam pekat meledak dari tubuhnya, menjulang ke langit. Meski terluka parah, sebagai kesatria putih, ia tak bisa menerima penghinaan seperti itu. Suur. Tubuhnya lenyap dari tempat semula. Ia memaksakan diri untuk mempercepat gerakannya hingga batas tertinggi. Begitu cepat hingga mata manusia tak sanggup menangkapnya. Tanpa bantuan tubuh dunia Wiling, kekuatan dan kecepatan Zhang Yi turun drastis. Ia tak bisa lagi melihat di mana Zhenglou berada atau bagaimana musuh itu akan menyerangnya. Namun Zhang Yi tak butuh mata untuk melihat atau tubuh untuk merasakan. Yang ia perlukan hanyalah mengetahui dalam 4 detik ke depan apa yang akan dilakukan Zhenglou. Boom! Energi hitam menggulung di langit, menciptakan badai dahsyat. Angin topan muncul akibat kecepatan gerak yang luar biasa tinggi, seolah hendak merobek seluruh ruang di sekitarnya. Dalam kecepatan ekstrem itu, Zhenglou menghantam dari bawah tubuh Zhang Yi dengan pukulan lurus ke arah bagian bawah tubuh. Tampaknya ia belum melupakan dendamnya ketika Zhang Yi pernah menyerangnya di tempat yang sama. Energi hitam dari perintah langit palsu menyertai kebencian mematikan Zhenglou, dan dalam sekejap saja jarak di antara mereka lenyap. Namun Zhang Yi sudah tahu ia akan datang. Dengan gerakan cepat tanpa ragu, ia membungkuk dan menghantamkan tubuh Ling di tangannya dengan keras ke bawah. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam raksasa muncul di belakang Zhang Yi. Cahaya hitamnya menelan seluruh cahaya di sekitarnya, membuat langit mendadak gelap gulita. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, Zhang Yi menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Gelombang energi hitam yang mengerikan menyerbu tubuh Zhang Yi seperti pasang naik yang dahsyat, menutupi tubuh manusia milik Ling, lalu meledak ke arah Zhenglou di bawah sana. Seolah-olah sungai hitam yang raksasa mengalir deras keluar. Suara siulan tajam terdengar di udara ketika materi antimateri bersentuhan dengan udara nyata, menciptakan lengkingan mengerikan. Itu bahkan bukan lagi sekadar bentuk energi, melainkan seperti arus besar aspal pekat yang dikendalikan oleh kekuatan misterius untuk mencemari dunia materi, arus gelap dari dunia bawah. Di bawah bimbingan Ling, Zhang Yi akhirnya memahami dengan benar apa yang dulu ia anggap sebagai kekuatan dari kekosongan, yakni energi materi gelap, serta menemukan cara untuk mengendalikannya. Meskipun kekuatannya belum bisa dibandingkan dengan Mammon, tapi untuk menghadapi pertempuran pada tingkat kekuatan saat ini, kemampuan itu sudah lebih dari cukup. Arus kegelapan itu seperti sungai langit hitam yang menjulang dari angkasa dan menukik deras, menelan habis energi nasib langit milik Zhenglou yang disentuhnya. Zhenglou yang menyaksikan pemandangan itu menatap tak percaya, matanya terbelalak. Apakah kekuatanku sudah menjadi selemah ini? Walau hatinya terguncang, Zhenglou tetap dengan cepat menghindari serangan tersebut. Namun, di bawah kendali batin Zhang Yi, arus hitam itu berputar di udara seperti sungai kuning, berliku 9 kali, berwujud seperti ular raksasa yang mengejarnya dari belakang. Arus gelapku bukan sekadar serangan energi ledakan sederhana, ucap Zhang Yi datar. Ini adalah kekuatan yang menuruti kehendakku. Ia akan bergerak, berbelok, dan mengejar musuh sampai mati, sesuai dengan pikiranku. Sungai hitam itu bergejolak di langit, dan dari arah Kekaisaran Wuluan tampak seperti pita hitam yang berputar, menari dan melingkar-lingkar di udara tinggi. Pemandangan aneh itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhenglou seumur hidupnya. Materialisasi energi. Ini adalah bentuk penerapan energi tingkat tinggi yang luar biasa. Manusia rendahan, bagaimana mungkin bisa menguasai kemampuan seperti ini? Bahkan Zhenglou sendiri baru menyentuh sedikit ambang kemampuan semacam itu. Pada akhirnya, pertarungan antar makhluk istimewa selalu bermuara pada pemahaman tentang ether dan materi.
Lalu bagaimana kekuatan pecahan ether di dalam diri mereka mampu memengaruhi dunia materi? Di tahap tertinggi, semua kekuatan di dunia ini, gaya gravitasi, gesekan, elektromagnetik, bahkan energi khusus milik makhluk luar biasa, akan menyatu menjadi satu bentuk kekuatan tunggal. Energi asal dari Sang Pencipta, sumber awal dari semua ciptaan alam semesta. Jalan agung itu sederhana. Siapapun yang paling memahami hakikat kekuatan, yang mampu menggunakannya dengan paling halus, dialah yang bisa menguasai pertempuran dan mendahului segalanya. Inilah sebabnya, semakin jauh ke tingkat atas, perbedaan indeks kekuatan antar makhluk menjadi semakin besar dan mencolok. Satu serangan nasib langit dari Zheng Lo saja sudah mampu menembus pertahanan semesta segala wujud milik Zhang Yi yang hampir kebal terhadap serangan fisik. Namun kini, kemampuan arus gelap dari dunia bawah milik Zhang Yi adalah bentuk kekuatan lain yang jauh lebih sulit dihadapi daripada nasib langit itu sendiri. Materi gelap adalah zat yang dapat meniadakan semua bentuk materi di dunia nyata. Zat mengerikan yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Arus gelap terus mengejar Zheng Lo seperti ular raksasa hitam, bergerak mengikuti kehendak Zhang Yi. Meski kecepatan Zheng Lo luar biasa, tetap saja ia tak bisa mengalahkan kecepatan pikiran Zhang Yi. Orang ini. Kegelisahan besar merasuki hati Zheng Lo. Dari tubuh Zhang Yi, ia melihat secercah kemungkinan evolusi. Waktu seolah kembali ke 3000 tahun lalu, saat ia pertama kali melihat manusia sebagai makhluk yang lemah, yang bisa ia hancurkan kapan saja dengan satu tangan. Namun kini, hanya dalam waktu 3000 tahun, sesuatu yang amat singkat bagi bangsa Wuluan, manusia telah tumbuh sampai ke tingkat ini. Jadi ini arti dari kelahiran generasi keempat manusia. Mereka berkembang secepat ini. Aku akhirnya mengerti mengapa Sang Pencipta menciptakan makhluk kecil dan rapuh ini. Zheng Lo mengakui kekuatan manusia, namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Shh. Lelaki berevolusi kadal itu meraung marah, berputar di langit, mengitari arus hitam, dan melesat langsung ke arah Zhang Yi. Kecepatannya luar biasa. Arus gelap hanya bisa mengejarnya dari belakang. Sasaran Zheng Lo kini hanyalah tubuh Zhang Yi. Jika aku menyerangnya langsung, serangannya pasti akan berhenti. Ide yang bagus, tapi Zhang Yi justru sudah menunggunya melakukan hal itu, karena Zhang Yi tidak pernah takut bertarung jarak dekat. Terutama sekarang. Datanglah. Zhang Yi mengayunkan tubuh Ling seperti senjata, menghantam Zheng Lo dengan kekuatan sederhana namun murni. Zheng Lo membalas dengan tinjunya. Satu pukulan darinya menciptakan badai besar. Kedua, sosok itu melaju saling berhadapan, dan tabrakan pun terjadi dalam sekejap. Boom! Tinju Zheng Lo menghantam tubuh Ling, dan ia langsung merasa seperti menumbuk gunung yang terbuat dari materi terkeras di alam semesta. Bahkan tulang tangannya terasa nyeri luar biasa. Makhluk apa ini? Apakah teknologi manusia sudah sampai pada tingkat ini? Tulang di tangan kanannya retak, darah menetes deras, dan Zheng Lo meraung marah. Zhang Yi menggunakan baju zirah iblisnya untuk menahan kekuatan pukulan itu. Armor di tubuhnya bergetar hebat, tetapi kekuatan tersebut ditransfer ke lapisan dalam dan diredam sebagian besar. Meski begitu, tubuh Zhang Yi tetap bergetar hebat. Luar biasa. Kekuatan bangsa kadal memang menakutkan, katanya dengan nada kagum. Sebutan kadal mungkin tidak sepenuhnya tepat, karena jutaan tahun lalu, ras ini bisa saja dikenal sebagai dinosaurus. Tubuh mereka yang masif, hidup dalam lingkungan planet yang keras, membuat mereka memiliki kekuatan fisik yang menakjubkan. Bangsa Wuluan mungkin pernah mengalami masa kejayaan luar biasa di era lampau. Saat itu, bangsa Yihuan juga pernah bertempur melawan kaum Druk. Sayangnya, masa itu telah berlalu, dan lawan yang kini mereka hadapi adalah Zhang Yi. Zhang Yi memutar lehernya, menggenggam tubuh Ling lebih erat, lalu melanjutkan serangan. Di belakang Zheng Lo, arus gelap besar kembali mengamuk, menciptakan formasi serangan dari depan dan belakang. Babak baru pertempuran dimulai. Zhang Yi melangkah mantap, tenang namun pasti. Ia bisa melihat bahwa Zheng Lo sudah berada di ambang batas kekuatannya.
Jika pertempuran terus berjalan dengan tempo ini, kemenangan pasti akan menjadi milik Zhang Yi. Namun, ia tidak akan gegabah. Seorang makhluk setingkat uskup dari ras istimewa bisa menjadi sangat berbahaya ketika bertarung sampai mati. Terlebih lagi, Zhang Yi sedang menunggu sebuah sinyal. Sinyal untuk memulai serangan total seluruh pasukan sekutu. Di bawah langit luas, medan perang di seluruh penjuru dipenuhi tekanan pertempuran yang menyelimuti seluruh kekaisaran Wuluan. Di pusat kekaisaran, tepat di depan istana kerajaan, di belakang Yang Xinxin, menggantung awan hitam besar. Boneka malaikat jatuh, menunduk lemah, menunggu perintah tuannya. Dan di hadapannya berdiri sosok raksasa kuno, sebuah mesin perang hitam legam yang memancarkan aura kematian dan kebencian tanpa batas, menghadang pintu masuk istana. Senjata pamungkas dari kekaisaran Wuluan akhirnya muncul. Selama tak terhitung banyaknya tahun, keluarga kerajaan mereka telah menanamkan darah dan kehidupan sebagai persembahan, tahun demi tahun. Melalui teknologi yang mirip dengan piramida, mereka menjebak kebencian dan dendam para roh yang mati ke dalam tubuh mecha raksasa itu, hingga terbentuklah mesin perang yang maha dahsyat ini. Raksasa besi tersebut memancarkan aura yang membuat tubuh manusia bereaksi dengan rasa tidak nyaman hingga ke tingkat naluriah. Banyak prajurit yang berdiri di sekitarnya mulai muntah dan gemetar tanpa bisa mengendalikan diri. Itu adalah reaksi alami terhadap kehadiran energi kematian dalam jumlah yang sangat besar. Namun karena makhluk-makhluk yang mati itu adalah bangsa kadal, perasaan itu tidak begitu kuat dirasakan oleh Yang Xinxin. Bam berdiri di tangga istana, mengangkat cambuk angin petir di tangannya, dan menciptakan badai salju yang menghalangi langkah para prajurit yang mencoba datang membantu. Namun, ketika merasakan aura itu, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Sebab, aura semacam ini pernah ia rasakan pada berbagai artefak suci kuno di dunia Tonzong. Mecha raksasa itu dikendalikan oleh 10 individu yang memiliki darah murni kerajaan. Si duduk di dalam kepala mecha yang berbentuk seperti dinosaurus atau kadal besar, menunduk dengan tatapan dingin kepada penyusup kecil di hadapannya. Tak peduli siapapun kau, apakah kau manusia berkemampuan khusus atau makhluk lain, begitu kau menginjak tempat ini, hidupmu berakhir di sini. Zirah akhir ini ditempa dari pengorbanan jutaan saudara kami. Awalnya diciptakan untuk menghadapi bencana kiamat. Tak kusangka, hari ini justru akan digunakan untuk menghadapi manusia generasi ke-6. Si duduk tegak di atas takhta dalam kabin kendali. Sarafnya telah terhubung dengan sistem pengendali. Cukup dengan satu pikiran untuk menggerakkan mesin pembunuh ini. Matilah! Ia sama sekali tidak gentar pada kemampuan lawannya. Sebab dendam dari jutaan bangsa kadal yang mati telah membentuk penghalang psionik raksasa, perlindungan mutlak yang mampu menetralkan semua kekuatan supranatural. Si segera mengendalikan zirah akhir untuk menyerang musuh di depannya. Mata hitam besar mecha itu menyala pekat, memancarkan cahaya kegelapan. Aura kematian yang pekat menutupi seluruh wilayah. Langit menjadi suram, angin berputar dengan deru yang memekakkan telinga. Semuanya terjadi dalam sekejap. 2 sinar hitam melintas menembus ruang, menembak lurus ke arah musuh di depan. Kekuatan itu terasa aneh, bukan sekadar energi biasa, bahkan sulit disebut kuat. Namun mengandung keinginan jahat untuk menghancurkan seluruh dunia. Kehendak jahat itu saja sudah cukup untuk meniadakan seluruh kekuatan supernatural dan membuat kemampuan luar biasa seseorang menjadi kosong. Zirah akhir memang dirancang khusus untuk membasmi para pengguna kemampuan tinggi. Pada zaman purba, bangsa mereka juga pernah memakai cara yang sama untuk melawan kaum brutal yang disebut Druk. Namun, saat serangan itu datang, Yang Xinxin sama sekali tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam di tempatnya. Anehnya, 2 pancaran hitam pembunuh itu, yang seharusnya bisa meniadakan kekuatan lawan, berhenti 10 meter di depan tubuhnya, lalu menukik jatuh ke lantai tanpa daya. Apa? Wajah Si yang penuh dengan aura penghancur mendadak berubah. Ia tidak paham apa yang baru saja terjadi.
Serangan dari Zirah Akhir seharusnya tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan apapun, kecuali jika energi lawan jauh melampaui mecha itu sendiri. Namun itu jelas mustahil. Bahkan Jenderal Agung Zhenglo pun tak akan mampu melakukannya. Jika wanita di depannya benar-benar sekuat itu, Kekaisaran Wuluan sudah lama hancur. Yang Xin menatap Zirah Akhir dan berbisik pelan, "Bunuh dia." Si masih dalam keadaan terkejut ketika dua bilah pedang berbentuk ular menembus dadanya dari belakang. Puk! Dada Si robek, darah hijau muncrat deras. Suaranya terdengar seperti desir angin. Pedang-pedang itu menembus tubuhnya tanpa ragu, dan seketika ledakan energi menghancurkan tubuh penguasa Wuluan itu hingga menjadi debu. Di belakangnya berdiri dua anggota keluarga kerajaan dengan pedang panjang di tangan, menatap dingin sisa-sisa jasadnya. Mata mereka berkilat dengan warna merah muda yang aneh. Perintah Tuan adalah mutlak. Kaisar Wuluan, Si, telah dieliminasi. Misi selesai. Melalui hubungan batin, Yang Xin merasakan bahwa dua bonekanya telah berhasil membunuh Si. Kematian sang kaisar berarti tak ada lagi yang memiliki wewenang untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Yang Xin perlahan mengangkat tangannya. Boneka malaikat jatuh segera menarik busur besar, membidik. Busur penghakiman ditarik penuh, dan panah dari hukum dilepaskan dengan kecepatan mengerikan, langsung mengarah ke Zirah Akhir. Namun, bahkan sebelum menyentuh permukaan Zirah itu, panah tersebut lenyap di udara. Seperti yang kuduga, ekspresi Yang Xin tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa heran. Hasil itu memang sudah ia perkirakan. Menang tanpa pertumpahan darah adalah puncak tertinggi dari seni peperangan. Ia tahu, istana pasti masih memiliki langkah rahasia yang kuat, tapi tidak akan ada makhluk dengan level yang lebih tinggi dari para pengguna kemampuan utama. Namun, sekuat apapun benteng dibangun, selalu ada titik lemahnya. Dan titik itu adalah manusia. Ketika ia pertama kali tiba di sini dan menurunkan hujan panah ke seluruh istana, sebenarnya saat itu juga nasib pertempuran sudah diputuskan. Ia melepaskan 100.000 panah hukum dengan dua mode berbeda. Yang pertama, panah yang ditujukan pada makhluk hidup. Panah ini tak bisa ditahan. Meski terbang perlahan, ia mampu menembus semua pertahanan, baik tameng fisik maupun pelindung energi. Kekurangannya, jika lawan cukup cepat untuk menghindar, maka panah bisa meleset. Namun jika lawan memilih bertahan alih-alih menghindar, maka ia pasti akan terkena. Yang kedua, panah untuk menyerang benda mati. Panah ini lebih cepat, bisa dihalangi, namun memiliki kelebihan, mampu mengendalikan apapun yang terkena. 100.000 panah itu menutupi seluruh area istana. Dengan kepadatan serangan setinggi itu, setidaknya 95% orang di dalam area itu pasti akan terkena panah. Karena semua penghuni istana tahu bahwa musuh telah datang, bahkan para pengawal terkuat pun tidak mungkin sempat melarikan diri. Secara naluriah, mereka memilih menahan serangan Yang Xin. Akibatnya, meskipun sebagian kecil mencoba menghindar, kepadatan hujan panah membuat mereka tak mampu keluar dari jangkauan serangan. Akhirnya, hampir semua orang di dalam istana terkena panah. Zirah Akhir memang sempurna dan tak tertandingi dalam kekuatan. Namun pada akhirnya, ia tetap bergantung pada manusia sebagai pengendalinya. Begitu manusia itu jatuh, mecha hanya akan menjadi bangkai besi tanpa jiwa. Tanpa Zirah Akhir, siapa lagi di Kekaisaran Wuluan yang mampu menandingi seorang pengguna kekuatan selevel uskup agung? Tidak ada. Mata Yang Xin berkilat lembut dan gelap. Dalam bimbingannya, para bangsawan di dalam mecha yang terkena panah mulai membunuh rekan-rekan mereka sendiri. Kemudian, punggung mecha raksasa itu terbuka, dan dua bangsawan penuh darah keluar membawa pedang ular panjang. Mereka melangkah dengan penuh hormat mendekati Yang Xin, lalu berlutut di hadapannya.